Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Andini, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, program studi Psikologi Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang ditulis oleh Febrian Alwan Bahrudin dengan judul Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Gustin MPD. Adapun jurnal yang saya review ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima itu ada kesimpulan. Baik, kita ke yang pertama. Di bagian abstrak itu berisi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kompetensi kewarganegaraan yang terdiri dari civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Penelitian ini menggunakan fitur kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kompetensi pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan globalisasi dapat dilakukan melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kata kuncinya dalam abstrak ini yaitu ada kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Kita ke bagian yang kedua, yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ada 3 poin penting, yaitu yang pertama tujuan, kedua latar belakang, ketiga permasalahan. Tujuannya di bagian pendahuluan itu berisi untuk dapat mengembangkan kepribadian mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan warga negara yang baik atau good citizen di Indonesia. Adapun latar belakangnya, pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan kualitas suatu negara. Ketika kualitas pendidikan di suatu negara bagus, maka harapannya akan menjadi kategori negara yang maju. Maka dari itu, kualitas pendidikan haruslah diperhatikan untuk dapat mencetak kualitas sumber daya manusia yang unggul. Yang kedua, permasalahan dari review jurnal ini, globalisasi merupakan suatu era keterbukaan dan negara satu dengan negara lainnya. Salah satu perkembangan teknologi sebagai bentuk dari globalisasi itu sendiri memudahkan mendapatkan informasi yang begitu cepat dan luas. Dan globalisasi juga menuntut untuk dapat berdaya saing dalam skala internasional. Setelah itu kita masuk ke metode penelitian. Di dalam review jurnal ini, metode penelitiannya ada 2. Yang pertama itu pendekatan kualitatif, yang kedua metode deskriptif. Di pendekatan kualitatif berisi tentang suatu jenis pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek kejadian yang dialami subjek penelitian itu sendiri. Yang kedua, metode deskriptif menggambarkan atau menjelaskan fakta-fakta atau keadaan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kita ke penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Berisi tentang implementasi kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam proses pembelajaran atau perkuliahan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, ada keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Dan dalam ketiga kompetensi tersebut haruslah dapat dicapai dalam proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Kita ke yang terakhir, yaitu di kesimpulan. Ada 3 poin penting kesimpulan dalam review jurnal ini, yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan globalisasi sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam tahap pelaksanaan proses perkuliahan yang berlangsung mengedepankan 3 aspek dari segi pengetahuan kewarganegaraan, dari segi keterampilan, dan dari segi karakter kewarganegaraan.
Adapun poin yang terakhir dalam kesimpulan, mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas dari segi pengetahuan kewarganegaraan, memiliki daya kritis dan solusi yang baik untuk dapat membangun kemajuan negara dan dapat mencerminkan karakter yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ke bagian terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam review jurnal ini. Yang pertama, kelebihan itu memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam tantangan globalisasi. Di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu kesimpulan terlalu panjang sehingga kurang dimengerti pembaca, tidak disertai dengan saran yang jelas, serta pengimplementasian belum dilakukan dengan real. Selain itu, saya juga mengutip tentang review jurnal ini kata sedikit, yaitu if you don't fight for what you want, don't cry for what you lost. Jika kamu tidak memperjuangkan apa yang kamu inginkan, maka jangan menangis untuk kehilangan. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.